Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan menarik yang akan membuat kita terpesona. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik tentang cerita dendam di Kampung Jahanam. Sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan ketidakpastian. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih. Bab keempat. Ratih memicingkan mata dan mengintip di sela-sela sudut dinding papan rumahnya. Dan benar saja, dua orang misterius itu datang lagi. Satu orang mengawasi area depan rumahnya, sementara yang satunya lagi mengitari area rumahnya. Tok, tok, tok. Terdengar suara pintu depan diketuk. Ratih diam saja, mengamati apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Sekali lagi pintu diketuk. Tok, tok, tok. Entah apa tujuan orang ini. Dah, dah, dah. Ketukan itu berubah menjadi hantaman di pintu itu. Ratih memegang goloknya, mengendap-endap ke arah dapur. Hendak keluar, ingin menangkap orang ini, pikirnya. Berbekal ilmu bela diri yang dipelajarinya dengan adan dulu, dia yakin bisa melumpuhkan orang ini. Tapi dia harus mewaspadai orang yang satunya juga. Pisau kecil yang dari tadi diselipkan di tangannya juga dipersiapkankan. Pelan-pelan Ratih melangkah sampai di dapur. Dia mengintip dahulu di sela-sela pintu belakang yang agak renggang. Rupanya orang yang satunya sudah tidak dilihatnya. Perlahan dia membuka pintu belakang perlahan. Mungkin agak tidak menimbulkan suara dicipan keria. Sialnya, pintu dapur itu berbunyi. Dengan cepat Ratih menutup pintu dapur. Cahaya dari lampu teras yang tidak ikut dimatikan membuat siluet bayangan orang mendekat. Ratih sengaja lari mengitari rumah, menampakkan bayangannya juga, membuat orang-orang itu mengikutinya. Ratih berhenti di teras rumahnya, sinari lampu kecil kuning. Sudah nampak dua orang itu berjalan ke arahnya. Ratih yang melihat itu langsung mengambil pisau kecil tadi dia selipkan. Dua orang ini sudah jarak 5 meter di hadapannya. Orang yang satunya mengangguk pada temannya, seakan memberi kode agar Ratih ditangkap. Ratih yang melihat orang itu mendekat, tanpa pikir panjang langsung melemparkan pisau kecil itu. Wus! Pisau itu menancap di bahu sebelah kiri orang itu. Ah! Pekiknya sambil memegang lukanya. Darahnya mulai mengucur. Orang yang satunya lagi tidak tinggal diam. Ditariknya goloknya yang sedari tadi diselipkan di pinggangnya. Dia dengan cepat melangkah mendekati Ratih. Melihat itu, Ratih juga dengan cepat mengambil golok milik ibunya. Orang itu langsung menghunuskan golok itu. Wus! Dengan refleksnya Ratih menangkis serangan golok orang itu. Tral! Bunyi dua golok beradu menimbulkan percikan cahaya kecil seperti kembang api. Orang itu membabi buta menyerang Ratih. Plus! Plus! Terang-terang. Ratih terdesak mundur ke belakang, tapi tetap lincah menangkis dan mengelak serangan itu. Temannya yang terluka itu juga ikut menyerang dari belakang. Tidak cepat mengelak, Ratih terkena sabetan golok di lengan kirinya. Untungnya tidak begitu dalam. Darah Ratih juga merembes di baju. Melihat dirinya terkepung, Ratih yang terdesak lalu mengelak dari serangan itu. Sepersekian detik Ratih merendahkan tubuh dan melemparkan golok itu ke arah kaki orang itu. Tos! Jab! Golok Ratih menghantam tulang kering orang itu. Kaki pekik orang itu tersungkur. Melihat temannya juga terluka. Orang yang terkena pisau kecil itu juga menyerang. Namun Ratih dapat membaca gerakannya bukan. Ratih menendang tangannya. Golok yang digenggamnya jatuh.
"Siapa kalian? Hah, kenapa kalian menyerangku? Di mana ibuku?" bentak Ratih kepada kedua orang itu. Emosinya sudah memuncak di ubun-ubun. Dengan cepat Ratih memungut golok yang dijatuhkan orang itu. Melihat itu, dua orang ini mundur dan lari sambil merangkul temannya yang terluka di kaki. Melihat itu, Ratih tak tinggal diam. Dia kembali melemparkan golok yang dipungutnya tadi. Tiup lemparan yang meleset. Golok itu jatuh di tanah. Kedua orang itu terus saja lari ke dalam kegelapan malam itu. Sambil memegang lukanya, Ratih masuk ke dalam rumah. Memanggil Rini yang sedari tadi sembunyi di kamar ibu mereka. Rini dengan sigap membukakan pintu kamar, yang sedari tadi sengaja dikunci. "Astagfirullah, kakak nggak apa-apa," pekiknya panik. "Kakak nggak apa-apa Der. Ayo ambil tasmu. Kita pergi malam ini. Setidaknya jangan di rumah ini." Setelah luka Ratih dibalut, mereka pun bersiap-siap pergi. Ratih mencoba menghubungi Adan. Tokot-tokot, "Halo. Assalamualaikum. Dan kamu udah nyampe mana?" "Waalaikumsalam Ra. Ini udah nyampe perbatasan kampung. Paling 15 menit lagi sampai Gapura. Dan kamu hati-hati. Tadi ada 2 orang nyerang. Aku untung bisa kuatasi. Tapi kami mau pergi dari rumah ini. Takutnya mereka balik lagi. Kami mau sembunyi di dekat rumah bekas Pak Ardi. Kamu ingatkan rumahnya?" "Iya. Ingat Raya udah. Nanti aku jemput kamu di sana ya. Kamu hati-hati takut." Panggilan diakhiri. Pelatih dan keluar dari pintu belakang. Mereka memilih jalan dari belakang rumah mereka yang ditumbuhi beberapa pohon dan langsung berseberangan dengan kebun karet warga. Mereka mengendap-endap melewati jalan setapak yang biasa dilewati warga menuju kebun karet itu. Ratih dan Rini berjalan menuju rumah bekas Pak Kardian, berjarak 100 meter. Dengan ditemani senter HP seadanya, akhirnya mereka tiba di kosong Pak Kardi. Rumah itu sudah ditumbuhi tanaman merambat. Rumput terlihat mulai tumbuh di sekitar halamannya. Ratih dan Rini duduk menunduk, bersembunyi di samping rumah kosong itu. Tak lupa senter HP dimatikan. POV Adan. Hampir 7 jam Adan dan Hussein berkendara menuju kampung Ratih. Adan melaju gas mobil, khawatir akan keselamatan Ratih. Apalagi setelah menerima telepon dari Ratih tadi. Saat akan memasuki Gapula kampung ini, ada laga. Itu artinya dia sudah tiba di kampung ini. Adan terus memacu mobilnya, sesekali mengeram, karena jalanan di kampung ini masih jalanan berbatu. Adan heran melihat ke rumah-rumah penduduk di kampung ini. Kenapa sepi sekali? Warung-warung tidak ada yang buka. Padahal baru menunjukkan 19.30 menit malam. Saat melewati persawahan menuju rumah Ratih, Adan terkejut melihat sepeda motor mati, berwarna biru putih terparkir di pinggir jalan, tepatnya di sebelah persawahan, yang berbatasan dengan pepohonan yang tumbuh liar. Adan terus memandang sepeda motor itu. Bahkan kuncinya masih tersangkut rapi di situ. Namun Adan tidak terlalu memikirkan itu. Dia lebih fokus melaju menuju rumah bekas Pak Kadi. Tidak lama kemudian sampailah Adan di rumah kosong itu. Dia lantas keluar dari mobil dan mulai memanggilnya, "Ratih, Ratih." Teriak Adan. Tidak lama kemudian, 2 sosok wanita keluar dari samping rumah kosong itu. Ratih dan Rini berlari kecil menuju mobil itu. "Lah, kamu nggak apa-apa kan?" "Aku nggak apa-apa Dan. Cuma luka dikit kok." Mereka bergegas masuk ke dalam mobil itu. "Dan ke rumah Pak Ridwan dulu yuk. Aku mau lapor soal ibu." Adan mengangguk. "Rin, kamu tahu kan rumahnya?" "Iya kak, nggak jauh kok rumahnya dari simpang 3 sana," ucap Rini melewati persawahan yang tadi. Dari kejauhan Ratih melihat sepeda motor tadi yang dilihat juga oleh Adan dan Hussein.
Ratih hafal betul sepeda motor itu milik ibunya. Dan stop dan. Ucap Ratih tiba-tiba. Kak, itu motor kita kan? Yang pakai ibu. Tanpa babi bu. Ratih langsung keluar mobil menghampiri motor itu. Diperhatikannya dengan seksama. Iya, ini motor ibu. Ratih tanda karena di platnya tertulis nama Rini. Tak lama Rini pun menyusul. Menghampiri Latih. Iya kak, ini motor ibu. Ya alah kak, ibu kemana? Pekik Rini histeris. Jose dan Adan juga keluar dari mobil. Ada parah. Ini loh Dan. Motor kita, motor yang dipakai ibu tadi pagi. Astagfirullah. Tadi kami juga lihat ini motor inilah. Nggak tahu kalau ini motor Bu Nur. Ucap Adan tak kalah cemas. Hussein yang sedari tadi berdiri paling belakang, mulai memperhatikan ke sekelilingnya. Melihat pepohonan dan hamparan sawah. Di ujung jalan arah yang mereka lalui tadi. Mata Hussein menangkap sekelompok orang berpakaian hitam. Berjalan memenuhi jalan. Sontak Hussein kaget. Dan Hussein keras memanggil Aden. Aden yang kaget-kaget karena suara Hussein. Langsung nengok ke arah Hussein. Hussein menunjuk ke arah orang-orang yang itu. Sontak dan panik. Begitu melihat kesegerombolan orang-orang itu. Pelatih. Rini masuk mobil cepat. Ratih yang mendengar. Ada ngomong gitu langsung lihat ke sekitar. Dan benar saja orang-orang itu berjalan di kegelapan. Jumlahnya mungkin ada 20 orang jumlahnya. Mereka semakin dekat. Prin. Masuk mobil cepat. Kakak mau bawa motor kita. Rini yang mendengar kakaknya. Langsung lari masuk mobilnya. Adan-Adan langsung tancap gas. Begitu juga Ratih. Langsung menghidupkan kontak motornya. Dan langsung tancap gas. Orang-orang itu juga mengejar dari belakang. Mobil dan motor itu terus melaju menuju rumah Pak Ridwan. Tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah persimpangan. Belok kiri bang, ucap Rini memberitahu. Ada ngangguk tanda paham. Tak lama kemudian tibalah mereka di rumah yang bisa dibilang cukup besar di kampung itu. Rumah tingkat bercat emas itu tampak begitu mewah. Halamannya cukup luas ditumbuhi pepohonan bonsai. Ada memarkirkan mobilnya di dekat gerbang besi itu. Ratih yang juga menyusut langsung turun dari motor dan menuju ke gerbang rumah itu. Gerbang itu terkunci dari dalam. Assalamualaikum Pak. Teriak Rini berkali-kali memanggil penghuni rumah itu. Tak lama kemudian keluar laki-laki usia sekitar 40 tahunan. Membukakan gerbang yang terkunci. Mengirul Pak Ridwannya. Ada Pak Panyarin kemudian. Dek Rini. Ada apa Dek? Malam-malam begini Rama-Rama datang kemari. Tanya pria berkulit hitam tersebut. Ada yang mau kami omongin Mi. Ada kan Pak Ridwannya? Ada Pak Ridwan di dalam. Ayo silakan masuk. Seru Meng Irul. Ratih dan Rini kemudian masuk ke rumah Pak Ridwan sementara Adan dan Husin memasukkan mobil dan motor itu ke halaman rumah itu. Kemudian mereka berdua menyusul. Ratih dan Rini masuk ke dalam rumah Pak Ridwan. Rumah itu bisa dibilang mewah. Kursinya terbuat dari kayu jati Jepara dengan ukiran khas. Di dalam rumah itu juga terdapat guci-guci besar di tiap sudutnya. Serta lukisan-lukisan besar yang menghias dindingnya. Ratih Rini, Adan dan Husin pun dipersilahkan duduk oleh Neng Irul. Sementara itu Neng Irul langsung memanggil Pak Ridwan. Tak lama kemudian, keluarlah seorang pria tinggi jangkung. Berkulit putih, mata yang tajam. Alis serta kumisnya tebal usianya. Sekitar 40 tahunan. Memakai kaos dalaman dan memakai sarung. Pak Ridwan lantas duduk di kursi jati itu. Ada perlu apa kemari malam-malam begini?
Tanyanya saya. Ratih Hindari, putri dari Ibu Nur Halimah. Dan ini adik saya, Rini Indira. Ucap Ratih menyambut pertanyaan Pak Ridwan tadi. Bersambung ke bab 5.